Kumpulkan mereka semua jadi satu di pojok sana dan bawa kemari para warga yang berdekatan langsung dengan lokasi proyek. Kata Tuan Berry memerintahkan kepada Jeff dan Austin. Setelah mereka semua dipisahkan antara demonstran dan wartawan bayaran tersebut, Tuan O'Berry dan Mr. Briley mulai mempersilahkan penduduk country home juga ikut memasuki halaman depan kantor besar Future of Company itu. Apakah kamera sudah siap? Jika semua sudah siap, paksa mereka untuk menunjukkan kartu identitas mereka. Letakkan di depan dada. Ini untuk memudahkan wartawan menangkap gambar para pengacau ini dan kami dari pihak perusahaan akan mensponsori langsung pemberitaan yang akan dimuat oleh televisi dan media-media massa. Aku ingin berita ini ditayangkan selama seminggu agar nama baik perusahaan bisa pulih seperti sedia kala. Kata Tuan Berry lagi. Selesai berkata demikian, pihak kepolisian didampingi oleh wartawan dan disaksikan oleh pemerintah setempat mulai menginterogasi satu persatu di antara mereka. Para wartawan yang berdatangan juga mulai melakukan siaran langsung dan beberapa di antaranya mulai berbicara di depan kamera sambil menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dikatakan juga dalam siaran langsung itu bahwa pihak pemerintah setempat sangat menyesali kejadian ini dan secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap perusahaan Future of Company. Namun pernyataan berbeda dari pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka akan mengusut tuntas masalah ini dan mulai mengaitkan dengan kecelakaan yang menimpa pemilik perusahaan beberapa bulan yang lalu. Andai pihak tersangka dari Megaton terbukti melakukan kesalahan, maka hukuman berat akan menanti mereka. Pihak kepolisian dari Country Home juga meminta bantuan kepada pihak kepolisian dari Metro City untuk menjaga saksi yang saat ini masih koma di rumah sakit Metro City. Sedangkan Tuan Berry selaku presiden perusahaan juga menuntut agar pihak tersangka yang telah mencoba mencemarkan nama baik perusahaan segera merilis pernyataan permintaan maaf di depan publik. Andai ini tidak dilakukan, maka Tuan Berry selaku pimpinan staf tertinggi perusahaan akan menuntut tersangka melalui jalur hukum dan menyeret mereka ke meja pengadilan. Berita siang yang telah disiarkan secara langsung melalui berbagai stasiun televisi membuat Ramendra mulai kalang kabut. Berbagai masalah kini mulai menghantui pikirannya. Nama baik serta kehormatan yang dia pupuk selama ini akan layu dan mati. Dia tidak pernah membayangkan akan berada di depan kamera para wartawan dalam konferensi pers dan merilis pernyataan dengan muka badak yang tebal bahwa dia meminta maaf karena dengan sengaja telah mengakibatkan kekacauan dengan motif menjatuhkan nama baik sebuah perusahaan demi persaingan bisnis. Ini belum lagi masalah susulan yang bakalan menjerat lehernya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pihak kepolisian akan mengusut tuntas masalah kecelakaan yang menimpa pemilik perusahaan yaitu Jerry William. Kuncinya ada pada David dan Kevin yang saat ini masih terbaring koma di rumah sakit. Andai salah satu dari mereka bisa sadar dan memberikan kesaksian, maka dia dan Robin sudah jelas akan meringkuk di dalam penjara. Tidak. Aku tidak mau di penjara. Tolong aku. Tolong. Kata Ramendra berteriak sambil memegangi lehernya. Teriakan itu membuat seisi villa menjadi gempar. Mereka berlarian menuju ruang tengah dan melihat Ramendra kini seperti terserang penyakit ayan sambil kejang-kejang memegangi lehernya. Ayah, apa yang terjadi dengan MU? Kata Robin sambil berusaha melepaskan tangan lelaki tua itu dari lehernya sendiri. Panggil dokter pribadi ayah. Cepat panggil. Teriak Robin kepada semua yang ada di ruangan itu. Tak lama kemudian dokter pun datang dan langsung memeriksa keadaan Ramendra yang terus saja mengeluarkan keringat dingin. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, dokter lalu memberikan obat penenang lalu segera menulis resep obat untuk segera mereka tebus di rumah sakit. Bagaimana dokter? Apa yang terjadi dengan ayah saya? Tanya Robin dengan ekspresi wajah yang sangat khawatir. Tuan Robson, ayah Anda terlalu banyak beban pikiran menyebabkan denyut jantungnya melebihi yang semestinya. Tapi tidak perlu khawatir. Setelah meminum obat yang telah saya resepkan, dengan beristirahat sehari juga akan sembuh seperti sedia kala. Kata dokter tersebut membuat Robin merasa lega. Terima kasih dokter. Mari saya antar keluar. Kata Robin sambil mempersilahkan. Sementara itu di kawasan yang tidak terlalu jauh dari kantor besar Future of Company, tampak Tuan Sham dan Draco berdiri tegak sambil melipat tangan di depan dada. Rico ini sama seperti MU Draco. Main serada seruduk saja. Untung kita berhasil membersihkan para pengintai di sekitar kawasan ini.
Jika tidak, perusahaan pasti akan dicap sebagai sarang mafia dan melakukan tindak kekerasan untuk mengancam masyarakat. Kata Tuan Syam sambil tersenyum. Hehehe. Kau jangan menghinaku, Syam. Kau lihat dia masih muda. Masih banyak yang bisa dia pelajari di masa yang akan datang. Kau tahu setiap mereka itu saling melengkapi. Berbeda dengan aku dulu. Aku, Jeff dan Regan sama-sama satu pemikiran satu kepala. Itu yang membuat kami tetap akur sampai saat ini. Kata Draco. Ya akur. Tapi karena akur itulah yang menyebabkan Dragon Empire milik MU mati suri selama 23 tahun. Kata Tuan Syam mencibir. Aku percaya ketika 4 atau 5 tahun lagi, kita akan bisa beristirahat dengan tenang. Pergi mengelilingi dunia dengan bebas. Saat mereka matang kelak, tenaga kita sudah tak dibutuhkan lagi. Kata Tuan Syam. Kau benar, Syam. Aku juga ingin menikmati masa tuaku. Tapi aku tidak bisa jauh-jauh dari anak buahku. Mereka adalah keluarga bagiku setelah istriku dibunuh oleh orang-orang si keparat Robin itu. Kata Draco dengan wajah sedih. Mengapa kau tidak menikah lagi, Draco? Aku lihat kau masih bisa memiliki keturunan andai kau mencari istri lagi. Kata Tuan Syam. Gila kau, Syam. Mana mungkin untuk usiaku ini mau mencari gadis lagi. Aku sudah memutuskan ketika almarhum istriku dibunuh tanpa aku tahu di mana kuburannya. Sejak itu aku putuskan untuk mengabdi kepada mendiang Kak Wilson. Setelah dia juga tewas, aku memutuskan untuk menjaga putranya dan mendidiknya untuk menjadi lelaki sejati yang mampu melindungi dirinya. Kata Draco. Ya. Tapi setelah dia berhasil bertemu dengan keluarganya, kita malah gagal menjamin keselamatannya. Kata Tuan Syam. Itu salahku. Aku terlalu percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Kata Draco. Setelah ini apa rencana MU? Tanya Tuan Syam. Sore ini aku akan ke Mountain Slope. Aku ingin menyusiri sungai itu untuk mencari keterangan kalau ada yang melihat manusia yang hanya terbawa arus sungai. Kata Draco berbohong. Baiklah. Kau harus cepat kembali. Keadaan akan semakin kacau. Setelah Ramendra berkali-kali disakiti oleh ketiga anak muda itu, aku yakin kali ini target mereka adalah mereka bertiga. Kata Tuan Syam. Kau jangan lupa dengan David dan Kevin yang berada di rumah sakit. Aku khawatir mereka juga akan jadi target mereka. Kata Draco. Benar. Aku akan mengatur anak buahku yang terbaik untuk menyelinap di rumah sakit untuk menjaga kedua pemuda itu. Kata Tuan Syam. Sudahlah. Ayo kita pergi dari tempat ini. Kita sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Kata Draco sambil tertawa diikuti oleh Tuan Syam. Lalu mereka beriringan menuju ke mobil diikuti oleh puluhan orang yang tiba-tiba saja berkeluaran entah dari mana datangnya.